Presiden Jokowi sudah memerintahkan Indonesia untuk memperkuat militer di perairan Natuna. Bahkan bukan urusan ikan saja, sempat terjadi sebuah kapal Cina dilaporkan mengganggu kegiatan pengeboran gas yang dilakukan oleh partnership Indonesia dan Rusia yang berlangsung di lepas pantai Laut Natuna. Tentunya Amerika tidak ingin Laut Cina Selatan yang merupakan urat nadi perdagangan dunia jatuh ke tangan Cina. Indonesia tidak pernah bisa lepas dari pusaran sejarah dunia. Saat dunia sedang mengalami perubahan besar, dampaknya selalu terasa di Indonesia. Bahkan boleh dikata, setiap momen-momen krisis besar yang kita alami selalu berawal dari krisis global. Krisis pertama adalah saat kelahiran Republik ini tahun 1945. Menyerahnya Jepang pada Amerika dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Krisis kedua tahun 1965 akibat Perang Dingin antara Amerika melawan komunis. Terjadi perubahan di Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Tahun 98 terjadi lagi krisis ketiga. Seiring runtuhnya Uni Soviet, gelombang demokratisasi menerpa seluruh dunia termasuk Indonesia. Terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan reformasi 98. Yang menarik dari setiap krisis dahsyat yang dialami bangsa ini, Indonesia selalu berhasil keluar dengan selamat. Bahkan bukan selamat saja, kita mampu mengubah krisis menjadi peluang dan memanfaatkannya untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Krisis Revolusi 45 justru berbuah manis menjadi lahirnya NKRI yang kita cintai. Krisis tahun 65 sangat berdarah-darah, tapi di ujung kita bisa melakukan pembangunan ekonomi sehingga Indonesia keluar dari negara miskin menjadi negara berkembang. Sedangkan krisis multidimensi tahun 98 membawa Indonesia menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya. Jadi luar biasa ya memang Indonesia ini. Saat terjadi krisis memang awalnya susah, tapi ujungnya selalu malah menjadi lebih maju daripada sebelum krisis. Sekarang pun kita sedang mengalami krisis yang diimpor dari luar, yaitu pandemi COVID. Kita yang sedang enak-enak bekerja berkarya membangun bangsa, tiba-tiba virus dari Wuhan, Cina datang menerjang. Itulah efek hidup di era global. Apa yang terjadi jauh di sana, kita ikutan kena juga. Meskipun pandemi belum sepenuhnya selesai, seperti sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, dan melihat kenyataan di lapangan sejauh ini, kita optimis Presiden Jokowi bisa membawa kita keluar dari krisis pandemi. Nah, sebetulnya ada satu lagi perubahan besar yang sedang terjadi sekarang ini. Seperti yang sudah-sudah, perubahan global ini pun akan berdampak pada kita di Indonesia. Inilah yang saya ingin bahas sekarang. Bagaimana dunia yang sedang bergejolak akibat bergesernya geopolitik internasional, yaitu Perang Dingin Baru antara Cina dan Amerika dan dampaknya untuk Indonesia. Jika kita ibaratkan dunia ini adalah panggung sandiwara, maka yang menentukan panggungnya seperti apa dan sandiwara apa yang dimainkan adalah negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Cina. Suka atau tidak suka, faktanya memang seperti itu. Nah, kita ini sekarang sedang ganti panggung. Dari panggung lama ke panggung baru. Panggung lama yang sedang kita tinggalkan adalah panggung yang dibikin oleh Amerika sejak 20 tahun yang lalu. Yaitu apa yang mereka sebut sebagai War on Terror. Perang melawan teror. Amerika berperang di Irak, Afghanistan, dan negara-negara lain melawan bandit-bandit rakus berbaju ideologi Islam ekstrim. Amerika bilang ini sudah selesai. Irak dan terakhir Afghanistan pun sudah ditinggalkan oleh Amerika. Memang teroris masih ada, termasuk di Indonesia, tetapi sepertinya sudah dianggap bukan lagi ancaman serius untuk Amerika. Lalu siapa musuh Amerika sekarang? Presiden Amerika Joe Biden sudah terbuka mengatakan bahwa lawan Amerika sekarang adalah Cina. Saat Amerika sedang sibuk berperang di Timur Tengah, selama 20 tahun terakhir, Cina sibuk berbenah diri. Dan sekarang, Cina sudah menjadi raksasa ekonomi dan militer dunia. Seperti remaja yang sedang tumbuh dewasa, Cina dengan kekuatan barunya sedang senang-senangnya ngebully negara-negara lain. Negara yang menjadi target utama yang dibully oleh Cina adalah Taiwan. Bagi Cina, Taiwan adalah provinsi yang membangkang dan harus dikembalikan ke Cina. Taiwan juga adalah negara demokratis seperti Jepang dan Korea Selatan.
sekutu Amerika. Sehingga Amerika berkepentingan mencegah Taiwan diambil Cina. Karena jika Taiwan jatuh ke pangkuan Cina, bukan tidak mungkin Jepang dan Korea Selatan bisa menjadi komunis juga ujung-ujungnya nanti. Keadaan di Taiwan terus memanas. Bahkan seminggu belakangan ini, Cina mengirimkan ratusan jet tempur dan pesawat pengebom melintas wilayah udara Taiwan untuk menakut-nakuti. Ratusan pesawat loh, bukan 1-2 pesawat saja. Wilayah konflik selanjutnya lebih dekat dengan Indonesia, malah berbatasan langsung dengan perairan Indonesia, yaitu Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan yang sangat penting. Sepertiga kapal pengangkut barang di seluruh dunia melintasi Laut Cina Selatan. Setiap tahunnya, nilai barang yang melewati Laut Cina Selatan mencapai 45.000 triliun rupiah. Ini setara 15 kali dari anggaran belanja negara kita. Selain itu, di bawah laut, ada cadangan minyak bumi dan gas yang sangat besar. Diperkirakan Laut Cina Selatan menyimpan cadangan 11 miliar barel minyak bumi dan 190 triliun kubik gas alam. Yang juga tidak kalah penting, Laut Cina Selatan juga merupakan habitat hidup ikan-ikan dan menjadi pemasok protein utama bagi ratusan juta manusia yang hidup di wilayah Asia Pasifik. Nah, di Laut Cina Selatan yang sangat penting ini, Cina bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, dan Indonesia, yaitu di perairan Natuna. Kapal-kapal nelayan Cina kerap melanggar masuk perbatasan kita untuk menangkap ikan. Presiden Jokowi sudah memerintahkan Indonesia untuk memperkuat militer di perairan Natuna. Bahkan bukan urusan ikan saja, sempat terjadi sebuah kapal Cina dilaporkan mengganggu kegiatan pengeboran gas yang dilakukan oleh partnership Indonesia dan Rusia yang berlangsung di lepas pantai Laut Natuna. Tentunya Amerika tidak ingin Laut Cina Selatan yang merupakan urat nadi perdagangan dunia jatuh ke tangan Cina. Amerika juga harus melindungi sekutunya yang bergantung kepada Laut Cina Selatan. Jadi, titik-titik panas yang menentukan panggung geopolitik baru, yaitu perseteruan antara Amerika dan Cina, lokasinya dekat, bahkan sangat dekat dengan Indonesia. Tidak seperti panggung-panggung sebelumnya yang letaknya di Eropa dan Timur Tengah relatif jauh dari Indonesia, tapi tetap kita rasakan panasnya. Panggung konflik dunia sekarang ada di pekarangan rumah kita. Tentunya kita tidak ingin perang terjadi dekat rumah kita, apalagi harus ikutan terlibat. Maka kita harus aktif terlibat menjaga perdamaian di kawasan ini. Selain itu, kita juga harus waspadai efek geopolitik pertarungan Cina dan Amerika ke politik dalam negeri Indonesia, apalagi menjelang pemilu serentak tahun 2024. Lalu apa efeknya semua ini untuk Indonesia? Indonesia memiliki hubungan bisnis dan ekonomi yang cukup erat dengan Cina. Ini tidak bisa dipungkiri, dan Amerika pun paham akan hal ini. Misalnya di awal pandemi, Indonesia bergantung pada suplai vaksin COVID dari Cina. Tapi sekarang tidak lagi. Amerika pun mulai mengirimkan berjuta-juta dosis vaksin COVID dari Amerika. Bulan Agustus lalu, Indonesia bersama Amerika melakukan latihan militer terbesarnya, yaitu Garuda Shield. Lebih dari 5.000 pasukan tempur gabungan dari Indonesia dan Amerika dilibatkan di 3 wilayah Indonesia untuk menguji kesiapan kedua pasukan. Tapi Indonesia pun tidak begitu saja mengikuti keinginan Amerika. Misalnya, tahun lalu, Menteri Luar Negeri Amerika datang ke Jakarta. Di sela-sela kunjungan itu, Menlu Amerika mengutarakan keinginannya untuk mendirikan pangkalan militer Amerika di Natuna. Permintaan ini tentu ditolak mentah-mentah oleh Indonesia. Selain itu, baru-baru ini, Amerika dan Inggris membuat kehebohan dengan menjanjikan akan memberikan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Indonesia langsung menjadi yang terdepan memprotes langkah tersebut karena akan memicu perlombaan senjata sekaligus mengingatkan akan bahayanya masuknya senjata nuklir ke kawasan Asia Tenggara. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia harus mampu menjaga diri agar tidak terseret ke dalam konflik yang tidak perlu. Bukan itu saja, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia harus menjadi pilar perdamaian dunia. Nah, sekarang kebetulan ada momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di level dunia. Tahun depan, Indonesia akan menjadi presiden kelompok G20. G20 adalah kelompok 20 negara terkaya di dunia. Indonesia akan memimpin KTT G20 di Bali tahun 2022. Ditambah lagi, tahun 2023, Indonesia akan kebagian menduduki kursi kepemimpinan ASEAN. Banyak pekerjaan rumah ASEAN, selain meredam konflik di Laut Cina Selatan, juga harus menyelesaikan masalah Myanmar.
Mungkin gak banyak yang sadar, urusan Myanmar ini penting karena lokasinya di segitiga emas sumber narkoba. Jadi, jika dibiarkan berlarut-larut, efeknya adalah akan semakin deras aliran narkoba dari Myanmar masuk ke Indonesia. Hal yang sangat tidak kita inginkan. Saya melihat, inilah kesempatan bagi Presiden Jokowi yang sudah berhasil memimpin Indonesia. Presiden Jokowi sudah saatnya terjun ikut memimpin dunia dalam memecahkan masalah-masalahnya dan menjaga perdamaian di muka bumi. Sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya.